kalau saya masih mahasiswa baru, nanti bisa ngecek di sini. Bisa ngecek, saya ambil contoh yang semester 1. Semester 1 saya mengambil mata kuliah misalkan trigonometri. Yang diajarkan kira-kira gambarannya seperti apa? Kita bisa melihat di sini. Deskripsinya. Ya. Deskripsinya, terus kemudian materi-materinya seperti apa. Nah, ini yang terkait dengan kurikulum. Jadwal kuliah, nah ini jadwal kuliah juga perlu diketahui juga, ya, jadwal kuliah meskipun daring, tetap pelaksanaan jadwal kuliah ini harus diketahui. Terus kemudian kartu hasil studi, ini karena masih semester 1 ya, belum muncul. Daftar hasil studi juga belum muncul. Terus kemudian ada menu KRS, rencana studi. Ini semester yang kita tempuh sekarang. Mata kuliah apa saja, nah ini sudah ada di sini. Ya. Dari mata kuliah yang sudah ada di sini, adik-adik nanti bisa masuk ke pembelajaran online-nya. Jadi kalau mau masuk ke pembelajaran online yang daring, nah, yang di UM dikenal dengan istilah si pejar, cukup lihat ini adik-adik. Satu semester saya mempelajari apa. Ini, terus kemudian di bagian aksi, silakan klik lihat di si pejar. Nah seperti ini ya, login diklik. Nah ini ada deskripsi mata kuliahnya secara singkat, kemudian masuk ke mata kuliah. Oke. Contoh lainnya lagi, misalkan mata kuliah aljabar sudah diisi atau belum misalkan. Nah seperti ini, ya. Nanti kita klik continue untuk masuk ke kegiatan perkuliahannya masing-masing. Nah ini contohnya ya. Ini kan ke adik-adik mahasiswa baru ini contoh materi yang sudah diunggah oleh dosen. Seperti ini. Ya. Jadi materinya bisa berupa video. Ya. Ini kalau ada video kita, nah ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini. Halo rekan-rekan mahasiswa. Tidak terasa kita sudah memasuki semester dasar tahun akademik 2020-2021. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan anugerah kepada kita kesehatan dan hidup. Nah, ini contoh materi yang sudah saya siapkan dalam bentuk video. Mungkin nanti di kelas adik-adik sekalian mungkin bervariasi ya, tergantung dari dosennya masing-masing. Ini contoh halaman di si pejar. Termasuk nanti mungkin ada tugas, ada kaitannya dengan misalkan diskusi dan sebagainya bisa dilaksanakan semuanya secara online lewat si pejar. Ini contohnya, kita kembali lagi ke siakat adik-adik sekalian. Nah ini ya, di siakat adik-adik sekalian, tadi sudah masuk ke rencana studi ya. Nanti ketika semester akhir adik-adik bisa juga melakukan kegiatan riwayat bimbingan tugas akhir. Ini juga nanti akan dilakukan secara online. Jadi kalau sudah semester akhir, adik-adik nanti akan dapat pembimbing untuk menyusun skripsi atau tugas akhir. Kalau S2 tesis, S3 disertasi, di sana ada juga riwayat bimbingannya, termasuk catatan aktivitas. Nah,
adik-adik mulai semester ini, siakat mulai dari keuangan dan registrasi ini akan juga bisa diakses oleh orang tua. Nah, ini yang baru yang kita siapkan dari TIK. Nanti kegiatan akademik adik-adik ini akan dipantau oleh orang tua juga. Nah, jadi KHS-nya bisa dilihat oleh orang tua, termasuk juga riwayat registrasinya bisa dilihat oleh orang tua. Jadi orang tua bisa memantau putra saya ini nilai KHS-nya semester 1 berapa, semester 2 berapa, semester 3 berapa. Termasuk riwayat registrasinya. Ini nanti orang tua akan bisa dipantau. Ini akan kita lakukan pada semester ini. Semester ini. Mungkin ini yang baru ya. Yang baru sekaligus adik-adik nanti orang tuanya bisa juga tahu ternyata putra saya memang kegiatan belajar mengajarnya di semester ini IP-nya berapa, terus kemudian semuanya lulus atau tidak. Nah, ini tujuannya sebenarnya bukan menakut-nakuti ya, tapi sebenarnya supaya motivasi juga. Jadi motivasi sekaligus bahwa kita juga dari UM punya tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan akademiknya secara online. Ya, jadi meskipun daring, semua laporan-laporan kegiatan akademik ini bisa dipantau juga oleh orang tua masing-masing. Oke. Ini terkait dengan siakat. Mungkin itu nanti bisa dilanjutkan dengan mencoba diskusi terkait siakat. Saya jelaskan menu yang lain. Tadi sudah siakat, sudah aplikasi lainnya. Adik-adik juga bisa mengakses menu di perpustakaan. Ini harus daftar dulu ya. Kalau yang baru mungkin masih belum diverifikasi, jadi harus daftar dulu. Kita cek menu yang lainnya. Profil sudah, si pejar sudah, KPL ini nanti kalau adik-adik sudah semester 3 ya, semester 3, 4 itu sudah bisa ikut KPL, nanti bisa mengakses ini. Ada beasiswa. Beasiswa online ini kalau nanti ada pengajuan beasiswa, adik-adik sekalian juga bisa memproses di sini. Jadi kalau sudah dibuka pendaftaran beasiswa, ya kita bisa ngisi, bisa mengajukan. Semuanya secara online. Nah, ada lagi fasilitas yang lainnya. Di mahasiswa itu juga ini yang harus juga sering-sering dipantau oleh adik-adik sekalian, ada e-office. Nah, ini. Di e-office mahasiswa itu ada beberapa informasi dari pimpinan yang biasanya akan dikirim ke akun masing-masing mahasiswa. Adik-adik nanti juga harus sering melihat e-office-nya. Ada pengumuman apa di sana. Nah, contohnya ini, tanggal 27 Agustus Pak WR2 mengirimkan e-office terkait dengan bantuan paket data untuk mahasiswa. Nah, dilihat isinya apa, suratnya. Nah, ini si suratnya. Nah, karena e-office bisa diakses dimanapun, termasuk di pesawat HP kita, ya, bisa diakses. Jadi biar tahu, oh kita diminta untuk ngupdate nomor tanggal sekian paling lambat. Ya. Nah ini, bahkan sekarang untuk lembar pengesahan skripsi, tesis, disertasi itu sudah cukup dilakukan secara online, ya, secara online. Nah ini sudah ada menunya. Ini sudah juga dilakukan oleh kakak tingkat Anda nanti. Nah, lembar pengesahannya tidak usah mencari dosennya sekarang ya, semua sudah online. Sampai ke lembar pengesahan skripsi, pengurusan yudisium, pengurusan surat apapun semuanya nanti sudah secara online. Nah, adik-adik satu hal yang perlu saya sampaikan, kita sudah punya di UM-ASI-ID, di website UM-ASI-ID, saya masuk ke website UM-ASI-ID. Semua informasi-informasi yang terkait dengan kegiatan akademik itu silakan adik-adik di scroll di website UM-ASI-ID, itu ada di paling bawah. Nah ini ada info akademik. Nah,
tutorial-tutorial yang sudah kita siapkan di sini. Untuk lengkapnya diklik di sini. Go to channel. Nah, ini sudah ada menu apa saja di sana. Itu sudah ada. Misalkan untuk tutorial sepijar, panduan mengerjakan kuis. Ini kalau diklik semuanya sudah tutorialnya bentuknya video. Nah, mengerjakan kuis. Saya ambil contoh misalkan ini, diklik. Nah, ini diklik videonya. Ya. Saya cepatkan aja. Jadi semua tutorial terkait dengan aplikasi yang ada itu sudah ada di menu ini. Jadi adik-adik sekalian nggak usah ribet, misalkan bingung menunya di mana, petunjuknya di mana, sudah ada semuanya. Semuanya dalam bentuk video tutorial, harapannya supaya mudah. Nah ini misalkan tutorial cara membuat email dan Google Drive mahasiswa UM. Nah itu sudah ada. Nanti bisa dicoba, diklik. Ya, jadi ini semuanya bentuknya video, video tutorial. Jadi kalau mau lihat ini diklik di sini, nah, terus diklik ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial email dan Google Drive untuk mahasiswa Universitas Negeri Malang. Drive bagi on itu bermasalah. Kemudian masukkan URL profil.um.ac.id. Nah, setelah itu, silakan nanti bisa dicek ya, bisa dicoba. Saya kurang berapa menit, mohon maaf. Atau dilanjutkan diskusi? Kurang 5 menit, Pak. Kurang 5 menit ya, boleh. Masukkan NIM dan password. Ini terkait dengan aplikasi ya, aplikasi yang ada di UM-ACID. Jadi, nah satu hal yang perlu saya sampaikan juga, adik-adik jangan lupa untuk mempelajari pedoman akademik. Nah ini yang penting ya, pedoman yang penting untuk mempelajari pedoman akademik di UM. Jadi kalau seperti ini. Di UM-ACID, di menu download, adik-adik nanti bisa lihat di sini. Bisa melihat menu apa saja yang ada di web UM. Nah, ini termasuk kalau mau melihat membuat presentasi pakai PowerPoint. Nah, ini sudah ada adik-adik. Bisa di-download ini. Template presentasinya. Nah, ini terkait dengan sejarah UM seperti apa, kalau mau melihat ya, ada semuanya. Jadi di website UM itu pintu utama. Pintu utama kita untuk bisa masuk ke bagian informasi apa saja yang perlu kita perlukan. Contohnya ingin memperoleh informasi akademik. Nah, ini. Akademik. Nah, seperti ini. Ya. Mau melihat pedoman akademik, pedoman pendidikan, bisa diklik ini. Ya. Nanti bisa di-download buku pedoman akademiknya. Nah, kita download. Ini bentuknya sudah bentuk PDF nanti ya. Atau mau melihat kalender akademik. Nah, kalender akademik. Nah, ini sudah ada kalender akademiknya. Adik-adik bisa melihat jadwal kegiatan akademik di sini. Informasinya sudah lengkap semuanya. Mau melihat tentang katalog, tentang kehidupan kampus dan lain-lain ya, semuanya sudah ada di sini. Jadi sering-sering dikunjungi
website UM ACID karena pintu utama dari informasi itu ada di sini. Jadi nggak usah dipersoalkan menghafal satu persatu aplikasi yang ada di UM karena aplikasi kita itu cukup banyak. Jadi cukup satu aja, hafal UM ACID, masuk ke Git UM seperti tadi, terus nanti login menggunakan email, menggunakan akun yang sudah kita punyai. Jangan lupa kalau ada kesulitan bisa kontak di helpdesk, di helpdesk baik itu helpdesk di Bakpik, helpdesk TIK, helpdesk Sipejar. Itu tujuannya supaya untuk membantu rekan-rekan mahasiswa jika ada kesulitan. Mungkin itu yang sementara yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penyampaiannya Pak. Ya, mungkin ini informasi yang baru juga ya buat para maba-maba. Bagaimana UM sendiri sudah menyediakan begitu lengkapnya dari tadi, dari mulai pengumuman beasiswa, pengumuman tentang mata kuliah atau SKS yang harus diambil, dan ada batas maksimal juga tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Mahmudi. Ya, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Tafadhol, untuk adik-adik mungkin ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo? Halo, iya. Iya, izin bertanya, yang bagian tutorial-tutorial yang ada di Kejar, itu lihatnya di bagian mana ya Pak? Soal tadi pas jelasan tentang tutorial-tutorial yang ada di Kejar, sinyalnya kurang baik. Oh gitu, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial Sipejar, adik-adik bisa ngakses di halaman Sipejar. Jadi kalau bisa masuk di akunnya ya, kalau adik-adik sudah masuk ke akun, atau kalau belum tahu sama sekali bisa dimasukkan misalkan sipejar.um.ac.id. Nah ini, kelihatan? Halo, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah di sini ada panduan, adik-adik ada panduan. Ada panduan, ya. Nanti bisa dipilih yang panduan untuk mahasiswa. Nah, ada panduan untuk mahasiswa. Nah, ini. Jadi, misalkan panduan untuk cara login. Ya, cara login. Berarti di panduan ya Pak? Di bagian panduan ya Pak? Benar. Panduan di panduan ada. Terus kalau yang lainnya, informasi lainnya mau di tutorial juga boleh. Ada. Kalau di panduan ini khusus untuk Sipejar saja. Iya, Pak. Kalau di tutorial itu umum. Jadi ada tentang siakat, ada untuk bagaimana membuat akun. Ya, terima kasih, Pak. Nanti bisa dicoba. Ya. Bahkan kalau mau nginstal ke versi mobile. Nah, jadi di Sipejar itu bisa selain pakai browser, bisa pakai mobile. Pakai Android atau pakai iOS yang menggunakan iPhone itu juga bisa. Begitu ya? Iya Pak, ya. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Ya, untuk yang lain mungkin bisa bertanya.
Oh iya Pak, mungkin untuk mahasiswa baru itu mungkin ketika login itu lupa NIM, lupa sandi atau apa, itu apakah ada teknisnya Pak agar emailnya itu dapat masuk itu? Ya, jadi gini, adik-adik kalau lupa untuk saya log out dulu. Nah, ketika login seperti ini ya, kalau kita lupa password, di sini ada menunya. Nah, ada menunya. Berarti lupa kata sandi. Lupa kata sandi, diklik. Nah, adik-adik bisa masukkan emailnya. Nah, emailnya dimasukkan, terus kemudian ditulis ini verifikasinya, kirim email verifikasi. Jadi nanti di email verifikasi akan ada menu untuk merubah atau memasukkan password yang baru. Itu jika lupa. Ya, jadi nggak usah khawatir, di sini sudah ada menunya. Ya, jadi kalau lupa, misalkan klik aja lupa kata sandi Anda. Nah, ini. Di tutorial juga sudah ada panduannya, jadi nggak perlu khawatir ya. Ada menu-menu di sana. Begitu? Ya. Ya, silakan yang lain. Ya mungkin berarti segala teknis permasalahan itu bisa ditangani Pak ya. Untuk mungkin ada kendala apa-apa itu sudah disediakan semuanya untuk UM ya. Benar, semuanya sudah ada menunya, sudah kita siapkan tutorialnya. Jadi adik-adik tinggal aja nanti kalau pas lagi senggang masuk ke tutorial, masuk ke petunjuk, kita ikuti panduannya, semuanya sudah diupload dalam bentuk video tutorial, dalam bentuk YouTube, ya, sehingga tidak terlalu berat filenya. Harapannya memang sudah bisa diakses kapanpun dan setiap saat, gitu ya. Kalau dulu kan tutorial kebanyakan masih bentuk teks ya, PDF ya, PDF. Nah, PDF itu kelihatannya sekarang cenderung jarang dibaca. Jadi orang lebih suka melihat tayangannya dalam bentuk video. Iya. Gitu. Okay. Ya Pak, ini ada pertanyaan dari Riohul. Ya. Sebenarnya ini Riohul, saya izin bertanya Pak. Sebenarnya si Pejar sudah sangat ideal untuk pembelajaran daring, tapi sering sekali ketika dibutuhkan servernya itu down Pak. Ya itu mungkin bagaimana Pak untuk cara mengatasinya? Terima kasih. Server si Pejar mungkin di awal semester kemarin ya. Di awal semester kemarin itu kan memang sempat dan tapi sebenarnya kita sudah mengantisipasi, kita bisa melihat kalau sekarang si Pejar sudah lancar, sudah 2 minggu ini, 2 minggu lebih ini sudah lancar karena kita sudah mengantisipasi, kita sudah meningkatkan selalu servernya, termasuk mengupgrade sistemnya. Jadi insya Allah ini sudah tidak ada kendala lagi di si Pejar. Adik-adik kalau mau mengakses baik itu video, baik itu tugas-tugas PPT, PDF, itu semuanya sekarang sudah lancar. Sudah lancar. Bahkan kalau saya tunjukkan di sini, kita lihat si Pejarnya UM. Nah, kita lihat. Ini LMS perguruan tinggi di Indonesia. Kita lihat. Nah, UM itu sekarang ada di ranking 2 seluruh Indonesia. Kita lihat pemakaian si Pejarnya. Hari ini.
Bahkan kemarin hari Minggu itu, hari Minggu ini malah kita sempat ranking 1. Berarti mahasiswa UM ini libur-libur ternyata aktif mengakses juga si Pejar ini. Kita sempat, sekarang kita ada di ranking kedua. Ini pemakaian pembelajaran daring khususnya si Pejar di seluruh Indonesia. Jadi adik-adik rekan-rekan sekalian nggak usah khawatir lagi, kita juga harus bangga dengan pemakaian LMS si Pejar ini. Ya. Kalau awal-awal semester kemarin ada kendala karena memang awalnya semester lalu kan tidak diwajibkan ya pemakaian si Pejar, semester sekarang diwajibkan, begitu langsung masuk servernya ada sedikit permasalahan, tapi sudah bisa kita atasi dan alhamdulillah sudah 2 minggu lebih ini lancar. Bahkan hari ini ketika adik-adik mahasiswa baru juga mengakses Pejar juga sudah tidak ada istilahnya lemot, tidak ada istilahnya lambat. Alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur karena dengan LMS ini mudah-mudahan nanti semua kegiatan pembelajaran daring kita bisa berlangsung secara efektif. Karena di si Pejar itu fasilitasnya banyak. Kita bisa secara video, bisa chatting, bisa kuis dan sebagainya. Nanti pengalaman yang kita peroleh di sana sangat banyak. Gitu ya. Yeah. Yeah, terima kasih. Silakan, barangkali ada lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi ini dari Zahira Widyawati. Maaf Pak, izin bertanya. Email resmi saya bagian NIM-nya berbeda dengan NIM saya yang sekarang. Dikarenakan saat itu saya membuat email resminya sebelum ada revisi NIM mahasiswa. Itu bagaimana Pak ya? Terima kasih. Ya Pak. Email itu di-generate secara otomatis oleh sistem. Jadi ketika email itu digunakan, tidak ada satupun email yang sama, baik itu email dosen maupun email mahasiswa. Jadi nggak usah khawatir, walaupun tidak sama dengan NIM, karena mungkin NIM-nya berubah ya. Tadi informasinya ada perubahan NIM, nggak usah khawatir. NIM yang lama tetap, email yang sudah ada itu tidak akan ada yang menggunakan. Artinya email itu tetap bisa dipakai sampai kapanpun, bahkan sampai nanti alumni. Gitu ya. Karena tidak ada satupun email yang akan sama dengan email adik-adik sekalian. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, tidak ada dampaknya, dipakai saja. Ya, berarti semuanya aman gitu Pak ya, sudah aman. Dikendalikan. Insya Allah aman. Ya mungkin untuk karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 juga, mungkin sedikit closing statement Pak. Terima kasih. Jadi adik-adik sekalian, selama masa pandemi, masa yang mengharuskan kita untuk semua melakukan kegiatan secara daring, manfaatkan semua teknologi yang sudah dikembangkan di UM, khususnya yang sudah ada dan sudah selalu dimonitor dan dikembangkan selalu oleh tim TIK UM. Jadi adik-adik sekalian perlu juga untuk selalu mencari informasi, aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa dimanfaatkan di UM. Nah, itu adik-adik nanti bisa memanfaatkan semuanya. Jadi jangan khawatir dengan teknologi yang kita siapkan. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita sudah bisa bertemu, ya, sudah bisa bertemu. Adik-adik juga nanti di sana bisa memanfaatkan fasilitas WiFi kampus. Termasuk kita juga punya WiFi EduRuang, ya. Mungkin kakak tingkatannya sudah banyak yang tahu kalau EduRuang itu bisa dipakai di
tidak hanya di UM, Eduroam, tapi bisa dipakai di seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung ke Eduroam. Jadi misalkan kalau kita ke UI, kita ke UGM, di sana ada Eduroam, adik-adik bisa otomatis langsung koneksi ke WiFi di kampus yang lain, termasuk di luar negeri. Jadi dengan Eduroam ini sudah sampai bisa diakses di luar negeri. Intinya gunakan, optimalkan fasilitas yang ada di kampus untuk menunjang kegiatan belajar mengajar sampai nanti adik-adik lulus untuk mencapai prestasi yang bagus. Dan jangan lupa selalu sering bertanya, kalau ada kesulitan hubungi helpdesk, baik itu helpdesk di TIK, helpdesk Bakti, helpdesk Cipejar, dan semua helpdesk yang ada di UM. Tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu, karena semuanya akan melayani dengan insya Allah dengan baik. Terima kasih, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk diskusi sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Mungkin untuk teman-teman peserta bisa diaktifkan videonya, kita mau sesi dokumentasi. Biar kita saling kenal juga. Ya. Oh ya. Ya. Mungkin untuk sesi dokumentasi teman-teman bisa mengepalkan semua tangannya semua diangkat seperti ini. Ya, bentar gimana? 1, 2, 3. Ya. Ya. Ganti gaya. Tangan satunya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk teman-teman juga. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk acara ini tersendiri disupport oleh Universitas Negeri Malang, MBDM Al-Hikmah, LDF Teknik Fusi, LDF MIPA Karisma, BEM FIK, BEM Psikologi UM, dan yang terakhir adalah Zero Lover Community Malang. Oke, terima kasih untuk para peserta semua, dan jangan Sama-sama, Kak. Jam yang sama. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya selaku MC apabila ada salah-salah kata dan tutur bahasa yang kurang berkenan di Pak Muhyiddin selaku materi dan para adik-adik, mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب
الحسيب الجليل الكريم